Tiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Anam, NPM 23230033. Saya di sini akan melakukan tugas wawancara bersama Ibu siapa? Bu Ayi. Bu Ayi. Bu Ayi. Tempat lahirnya di mana? Saya lahir di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Untuk pendidikan dan pengembangan profesionalnya, latar pendidikan itu Saya S1 dari UNES. PGPJST. BCSD. Ya. Pendidikan Mitra. apakah mereka memiliki sertifikat atau khusus dalam bidang Sertifikat sertifikasi sudah punya sejak tahun 2012 melalui PLPD selama 3 bulan. Maksudnya itu misal kamu pendekatan pengajaran Inggris, bagaimana itu mendefinisikan gaya pengajaran itu. Jadi itu kayak cara pengajarnya di kelas ini. Cara mengajar, gaya mengajarnya itu Setiap kelas itu kan kelas bersama kelas kamu beda. kalau nggak salah itu ya mengkondisikan siswa yang asingkan, tapi kan berbeda di setiap jenjang kelasnya. Strategi sendiri karena kelas kecil, kelas rendah 1, 2, 3 dan kelas tinggi 4, 5, 6 itu punya strategi tersendiri. Saya yang maksudnya saya harus karakter Ya setiap anak-anaknya. ya. Selanjutnya itu untuk pengelolaan kelasnya itu. Pengelolaan kelasnya itu bagaimana ibu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung pembelajaran. Ya bisa gimana siswa-siswa itu tertarik dalam pembelajaran itu. Diawali dari, kalau olahraga diawali dari pemanasan atau afektifnya itu 10 menit permainan dulu sesuaikan dengan jenjangnya. Kelas rendah ini sehingga anak-anak menjadi senang menghadapi pembelajaran. Untuk selanjutnya kolaborasi dan komunikasinya. Caranya itu bagaimana ibu membuat kolaborasi dengan rekan guru dan staf sekolah lain. Bisa mengintegrasikan materi kejuruan dalam pembelajaran tematik, misalnya melakukan kegiatan bersama, berbagi praktik terbaik dan mengadakan pengucapan bersama. Untuk pendekatan ibu dengan komunikasinya itu dengan orang tua Dengan orang tua siswa. Kalau misalkan anak yang bermasalah ya, kalau anak tidak bermasalah kita jarang sekali ya berkomunikasi. Paling kalau pas orang tua udah kayak gitu aja. Yang bermasalah saya butuh waktu khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua, dan itu pun jarang ya. Karena mayoritas memang senang sih dengan pembelajaran olahraga. Iya. Olahraga sih. Iya. Selanjutnya itu untuk penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Bagaimana itu menilai kemajuan siswa dalam kelas? Dalam kelas. Tentu ada target. Target itu tidak bisa dipaksakan ke setiap anak. Harus seperti ini enggak, karena nanti tidak akan tercapai target tersebut. Ya, untuk siswa si A mungkin harusnya 50, dia cukup 30 aja. Tentu nilainya berbeda. Selanjutnya itu bagaimana ibu melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan. Jadi untuk setiap siswa itu kan ada perkembangannya yang Saya bicarakan langsung dengan siswa.
ini kamu bisa segini nilaimu segini, tapi kalau kamu nggak bisa hanya sampai di garis itu aja berarti nilaimu segini. Kalian boleh tahu nilainya segini kalau tulisannya bisa buka. selanjutnya itu ada perlibatan komunitas ibu itu dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah itu apa ada Istilahnya bola voli. bola voli. Selanjutnya ada inovasi dalam pengajarannya. Bagaimana itu mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran seperti menggunakan proyektor itu tadi atau TV atau Misalkan ada lapangan, tidak semua sarana prasarana ada di sekolah. Setiap sekolah Ada itu. sekolah. Untuk saya ingin memperkenalkan misalkan tempat jangkit seperti saya sampaikan inilah olahraga tempat jangkit melalui YouTube ya atau melalui itu ada tentang kurikulum. Kurikulumnya yang pertama itu bagaimana itu menjelaskan karakteristik utama kurikulum merdeka pada siswa. Ini tentang sesama ya. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dengan ibu menilai ini itu sebenarnya kerjasama kekeluargaan. Jadi secara ini misalkan dalam permainan pasti membutuhkan kerjasama dan kekompakan. Kalau kalian bawa bola sendiri terus ingin mematikan orang sendiri, bahkan tidak bisa bekerja sama. Saya tekankan selama permainan dalam di open permainan. untuk fasilitasnya ini bisa di sekolah itu nggak ada, harus dimodifikasi sendiri atau Modifikasi. modifikasi. Tapi saya sudah kasih tahu ini lapangan sebenarnya dengan ukuran sekian-sekian, tapi kita bikin. Coba kalian bayangkan lapangan itu tadi seperti ini, buat batasnya aja ini kayak itu nggak pakai garis gitu. Tapi anak-anak paham, oh di sana ada apa tiang ya. Juga yang Mereka bisa ya dalam prakteknya waktu pertama bermain biasanya ada yang bingung, tapi setelah sekali dua kali putaran permainan itu sudah bisa ya maklum dari pikir anak enak ya. berpikir Penilaiannya itu bagaimana itu melibatkan siswa itu dalam proses penilaian kemajuannya mereka. tidak unsur itu harus ada aktif, kognitif, kita hubungkan tidak hubungan ya. Selanjutnya itu ada pengalamannya ibu pada pengembangan profesional untuk mendukung seperti itu pengalaman mengajar ya entah dari yang ekstrakurikuler ke yang serius dulu. Kalau mendukung yang lebih profesional lagi kita hitungannya ya misalkan ikut pelatihan kayak gitu, ikut pelatihan webinar